Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Beki Kurniawan, kelas 2E Pendidikan Jasmani. NPM saya 1921911178. Di sini saya akan memaparkan dan menjelaskan pengertian organisasi dari pembelajaran profesi pendidikan. Jadi, organisasi adalah bentuk persekutuan dua orang atau lebih yang melakukan interaksi dan bekerja sama berdasarkan hubungan kerja serta pembagian kerja dan aktivitas yang tersusun secara hierarki dalam suatu struktur untuk mencapai serangkaian tujuan. Ada juga istilah organisasi berasal dari Yunani, yaitu organon, serta bahasa lainnya ada juga yaitu organon, yang artinya alat. Bagian, anggota atau badan. Organisasi adalah bentuk setiap perserikatan manusia untuk mencapai suatu tujuan bersama. Yang selanjutnya di sini ada organisasi pendidikan. Jadi pengertian organisasi adalah sekumpulan orang-orang yang bergabung di dalam persatuan kelompok yang sistematis, terstruktur dan memiliki visi dan tujuan tertentu. Aktivitas orang-orang di sekolah di dalam pengelompokan, menyusun dan mengatur dalam berbagi pekerjaan yang perlu diselenggarakan untuk mencapai berbagai tujuan pendidik disebut berorganisasian. Aktivitas tersebut dilakukan secara tertib dan teratur dalam struktur yang telah ditetapkan oleh mereka yang ada di dalamnya. Prof. Dr. Sodam V. Siagin mendefinisikan organisasi ialah setiap bentuk persekutuan antara dua orang atau lebih yang bekerja sama serta secara formal terikat dalam rangka mencapai suatu tujuan yang telah ditentukan dalam ikatan yang mana terdapat seseorang atau beberapa orang yang disebut atasan dan seorang atau sekelompok orang yang disebut dengan bawahan. Seperti itu. Ada juga di sini fungsi organisasi pendidikan. Jadi tujuan organisasi pendidikan itu yang pertama di sini ada Ara Hidayat dan Imam Mazhali mengemukakan bahwa pendidikan sebagai sebuah organisasi harus dikelola sedemikian rupa agar aktivitas pelaksanaan program pendidikan dapat sejalan dengan efektif atau efisien dan produktif untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Seperti itu. Yang pertama di sini ada mengatasi keterbatasan kemampuan atau kemauan dan sumber daya yang dimiliki dalam mencapai tujuan pendidikan. Yang selanjutnya yang kedua di sini ada terciptanya efektivitas dan efisien organisasi dalam rangka mencapai tujuan pendidikan. Yang ketiga dapat menjadi wadah pengembangan potensi dan spesialisasi yang dimiliki. Yang keempat di sini ada menjadi tempat pengembangan ilmu pengetahuan dan lain-lainnya. Yang selanjutnya di sini ada fungsi organisasi pendidikan. Jadi dalam mencapai maksud dan tujuan organisasi ada 4 fungsi organisasi yang sangat perlu diperhatikan berkaitan dengan manajemen organisasi, yaitu yang pertama ada planning atau perencanaan. Yang kedua di sini ada organizing atau pengaturan. Yang selanjutnya yang ketiga ada actuating
menggerakkan. Yang keempat, yang terakhir di sini ada controlling, yaitu pengawasan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Wildan dari kelas Penjas 2E NPM 192191165. Di sini saya akan membahas organisasi sekolah. Yang pertama ada pengertian organisasi sekolah. Organisasi sekolah yang baik menghendaki agar tugas-tugas dan tanggung jawab dalam menjalankan penyelenggaraan sekolah untuk mencapai tujuan dibagi secara merata dengan kemampuan dan wewenang yang telah ditentukan. Melalui struktur organisasi yang ada tersebut, orang akan mengetahui apa tugas dan wewenang kepala sekolah, apa tugas guru, dan apa tugas karyawan sekolah yang biasa dikenal sebagai pegawai tata usaha. Dengan organisasi yang baik, dapat dihindari tindakan kepala sekolah yang menunjukkan kekuasaan yang berlebihan atau otoriter. Suasana kerja dapat lebih berjiwa demokratis karena timbulnya partisipasi aktif dari semua pihak yang bertanggung jawab. Partisipasi aktif yang mendidik, pedagogis, dapat digiatkan melalui kegairahan murid sendiri yang bergerak dengan wadah OSIS, organisasi siswa intrasekolah. Oleh karena itu, di dalam memikirkan pembentukan organisasi sekolah, maka fungsi dan peranan OSIS tidak boleh dilupakan. Dan selanjutnya ada tujuan organisasi sekolah. Dilansir dari buku ajar PKN dan Pancasila 2020, karya Niputu Chandra Prasya, dijelaskan ada organisasi yang diikuti oleh para siswa, guru, dan para orang tua atau wali murid. Contohnya organisasi kelas. Organisasi kelas dibentuk di setiap kelas, bertujuan untuk memudahkan para siswa dalam melaksanakan tugas-tugas kelas bersama. Setiap organisasi kelas memiliki pengurus kelas yang terdiri dari ketua kelas, wakil ketua kelas, sekretaris, bendahara, dan ditambah dengan seksi-seksi kebutuhan. Dan selanjutnya ada fungsi organisasi sekolah. Pemantapan dan pengembangan peran siswa yang dimaksud di sini adalah keterlibatan siswa dalam kepengurusan organisasi atau disebut OSIS, merupakan organisasi yang menaungi beberapa kegiatan sekolah. Siswa dapat melibatkan dirinya ke dalam susunan pengurus organisasi. Dalam kegiatan-kegiatan yang dianungi oleh OSIS, sekalipun itu adalah panitia kecil, peran serta siswa dalam organisasi ini tentunya dikembangkan dan dimantapkan, terutama yang berkaitan dengan tanggung jawab. Peran siswa dimantapkan melalui organisasi sekolah dapat berguna bagi dirinya. Ketika siswa tersebut terjun langsung di dalam kehidupan bermasyarakat, pengembangan peran siswa juga merupakan bentuk penerapan Pancasila sebagai kepribadian bangsa serta landasan kehidupan berbangsa dan bertanah air di sekolah. Nah, sekian yang bisa saya paparkan
pada materi ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Saya MP Dano Karim, NPM 192191189, akan menjelaskan tentang organisasi, profesi, pendidikan, dan kependidikan. Pengertian organisasi, profesi, pendidikan, dan kependidikan. Organisasi, profesi, pendidik, dan kependidikan adalah wadah yang berfungsi sebagai penampungan dan penyelesaian masalah yang dihadapi yang berkaitan dengan pendidikan dan diselesaikan secara bersama. Sebagai suatu organisasi profesi keguruan mempunyai suatu sistem yang senantiasa mempertahankan keadaan harmonis. Seperti itu. Lalu yang kedua ada tujuan organisasi profesi pendidikan dan kependidikan. Salah satu tujuan ini adalah mempertinggi kesadaran sikap mutu dan kegiatan profesi guru serta meningkatkan kesejahteraan guru, seperti itu. Yang pertama ada meningkatkan dan atau mengembangkan karir anggota, merupakan upaya dalam mengembangkan karir anggota sesuai dengan bidang pekerjaan yang diembannya. Lalu yang kedua ada meningkatkan atau mengembangkan kemampuan anggota, merupakan upaya terwujudnya kompetensi kependidikan yang handal dengan kekuatan dan kewibawaan organisasi. Para pengembang profesi akan memiliki kekuatan moral untuk senantiasa meningkatkan kemampuannya, seperti itu. Lalu yang ketiga ada meningkatkan dan mengembangkan kewenangan profesional anggota, upaya para profesional untuk menempatkan anggota sesuatu profesi sesuai dengan kemampuannya. Organisasi profesi kependidikan bertujuan untuk mengembangkan dan meningkatkan kemampuan kepada anggotanya melalui pendidikan atau latihan terprogram, seperti itu. Lalu ada fungsi organisasi profesi pendidikan dan kependidikan. Yang pertama ada fungsi pemersatu. Yang pertama, kelahiran suatu organisasi profesi tidak terlepas dari motif yang mendasarinya, yaitu dorongan yang menggerakkan para profesional untuk membentuk suatu organisasi keprofesian. Motif tersebut begitu bervariasi, yang ada yang bersifat sosial, politik, ekonomi, kultural, dan falsafah tentang sistem nilai. Lalu yang kedua ada fungsi peningkatan kemampuan profesional. Fungsi kedua ini dari organisasi profesi pendidikan dan kependidikannya adalah meningkatkan kemampuan profesional para pengembangan profesi kependidikan. Fungsi ini secara jelas tertuang dalam PP nomor 38 tahun 1992 pasal 61 yang berbunyi tenaga kependidikan dapat membentuk ikatan profesi sebagai wadah untuk meningkatkan dan mengembangkan karir, kemampuan, kewenangan profesional, martabat, dan kesejahteraan tenaga kependidikan. Seperti itu. Lanjut, kesimpulannya, jadi organisasi sebuah wadah untuk manusia dalam membentuk suatu kegiatan atau saling bertukar pikiran yang dapat membangun kepribadian bangsa, yaitu saling kerjasama antar sesama dan saling membantu dalam apapun. Seperti itu. Mungkin itu saja yang bisa kelompok kami sampaikan. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.